Sahabat Asal Omong, selamat berjumpa kembali dengan kami. Bang Jul, selamat sore. Sore, Bung Ardi. Hari ini Bang Jul pakai kopiah. Hari ini hari Kartini loh Bang. Oh ya, kayaknya ada hal yang menarik hari ini yang itu. Apa namanya? Kopiah seperti ini dipakaikan Megawati ke Ganjar. Ke Ganjar Pranowo ya. Pranowo. Ya. Nah, itu peristiwa yang menarik hari ini. Tapi di kampung saya, Ya. atau di kampung kita di Flores, orang tua kita mengatakan inilah songkok nasional. Songkok nasional ya. Songkok nasional. Artinya bahwa orang-orang tua kita dulu, meskipun tidak pernah berkeliling di Indonesia ya, mereka sudah paham itu ide-ide kebangsaan. Betul. Tapi Bang Jul, kita jangan dulu berbicara Oh, ya. tentang itu pada hari ini ya. Kita hanya singgung sebentar. Ya, kita hanya Songkok singgung sebentar nasional. songkok. Nanti kita akan bicara itu di kesempatan yang lain. Oke. Ya, teman-teman sekalian, pada hari ini sebetulnya kita akan berbincang-bincang tentang sepak terjang akhir-akhir ini yang dilakukan oleh elit Partai Keadilan Sejahtera. Ya. Dalam 1 minggu terakhir atau 1-2 minggu terakhir, Partai Keadilan Sejahtera sibuk mendekati Sandiaga Uno dan juga Mahfud MD, Menko Polhukam, untuk menawarkan mereka menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Ya. Jadi PKS itu kesana kemari melobi, melakukan lobby untuk meminta Sandiaga Uno atau menawarkan kepada Sandiaga Uno untuk menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Ya. Lalu setelah itu mereka juga pergi ke Mahfud MD, Bang. Ya. Ya. Juga kepada Mahfud MD mereka tawarkan untuk menjadi wakil presiden dari Anies Baswedan. Jadi abang siap-siap aja di rumah. Nanti besok-besok tiba-tiba ada orang dari PKS bertemu abang, ya, menawarkan abang untuk jadi wakil presiden dari Anies Baswedan ya. Nah, sikap dari Partai Keadilan Sejahtera ini, atau lebih tepatnya elit-elit dari Partai Keadilan Sejahtera ini, menimbulkan amarah, bisa dibilang begitu Bang. Ya, tanda kutip ya. Kenapa? Misalnya dari Partai Demokrat mengatakan bahwa, hei PKS, janganlah kamu membuka toko kelontong, gitu. Ya. Menawarkan wakil presiden itu seperti dagang kelontong gitu. Jadi siapapun yang Anda jumpai, Anda tawarkan gitu. Ya. Lalu kemudian elit Partai Nasdem mengatakan, PKS, kamu jangan terlalu genit lah gitu. Ya. Maksudnya jangan, kalau jual lontong mungkin, tapi jangan terlalu genit. Mungkin begitu Bang. Gitu. Tetapi ya teman-teman sekalian, sahabat channel Asal Omong, kita semua tahu ini sepak terjang dari PKS ini sebetulnya menarik perhatian juga. Karena apa? Karena kita semua tahu bahwa Nasdem, PKS, lalu kemudian Demokrat ya, sudah memberi otoritas kepada Anies Baswedan, calon presiden dari Koalisi Perubahan, untuk mencari wakilnya sendiri. Ya. Nah, mereka sudah memberikan otoritas itu kan Bang. Nah, pertanyaannya, mengapa PKS sekarang kok gerasa gerusu gitu? Gerasa gerusu mendekati Sandiaga Uno, mendekati Mahfud MD, dan mungkin besok mereka mendekati abang untuk mencari, untuk memasangkan dengan Anies Baswedan sebagai wakil presiden. Itu apa maknanya Bang itu? Apakah PKS melihat bahwa Anies itu sudah diberi otoritas, sudah diberi tanggung jawab, tetapi kok tidak ada pergerakannya untuk mencari wakil presiden itu? Atau bagaimana menurut Abang?
Atau abang juga sedang berdoa supaya besok-besok abang ditabari gitu. Tetapi melihat persoalannya apa dilakukan oleh PKS itu ada 2 poin ya, Bro. Ya. Yang pertama memang mereka melihat bahwa memang Anies ini tidak mampu melobi siapa-siapa. Ya. Ya. Nah, Anies itu tidak mampu melobi karena dia udah diberi waktu, udah sekian lama Ya. ya, untuk mencari wakilnya Ya. dia. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, karena melihat hal seperti itu, makanya PKS melihat ini orang nggak mampu. Nah, ini persoalan besar ini. Tapi kalau mereka anggap itu Anies itu tidak mampu, kenapa mereka dukung Anies? Gitu? Nah, itu persoalannya. Jadi secara tidak langsung kita melihat bahwa PKS ini mendowngrade-kan kemampuan dari Anies Baswedan. Anies Baswedan, ya. Nah, ini berbahaya. Karena mungkin mereka udah bisa baca. Mereka bilang, apapun yang Anies tawarkan, pasti dia akan minta restu ketiga partai pendukungnya. Nah, ini yang Ya. dibaca oleh PKS. PKS bilang, ya udahlah daripada kita coba. Nah, ya kan? Nah, kita cari sendirilah. Ya. Makanya ada yang nanti lihat, jangan kayak toko kelontong lah, jangan terlalu genit gitu kan. Ya. Nah, tetapi menurut saya apapun itu, ada satu hal yang menarik sebenarnya. Ya. Ketika informasi bahwa mereka mendekati Sandiaga Uno. Yang menariknya apa, Bang? Yang menariknya mereka melihat bahwa kemampuan finansial dari Sandiaga Uno. Sandiaga itu luar biasa. Tapi kan kalau menawarkan itu kepada Sandiaga Uno, itu kan menimbulkan luka lama, Bang. Karena kita semua tahu sebagaimana berita-berita sebelumnya bahwa masih ada persoalan kan waktu pilkada kali lalu itu. Yang membiayai pilkada itu kan juga dari Sandiaga Uno, katanya utang piutang atau bagaimana gitu. Nah, menurut saya agak aneh juga kalau PKS itu menawarkan Sandiaga Uno untuk jadi wakilnya Anies. Iya. Sandiaga Uno kan bilang begini, lu tawarin gua punya duit aja belum dikembaliin, masa mau minta lagi gitu. Mereka ingin mengulang peristiwa yang lalu karena mereka bilang, ya jangan-jangan Sandiaga Uno masih pengen punya kedudukan karena ini soal kedudukan, bukan prestasi kan. Nah, ini yang mereka lakukan, mereka minta Sandiaga Uno sekaligus mereka merendahkan kemampuan Anies Baswedan untuk bernegosiasi. Nah ini, kalau partai pendukungnya udah meragukan kemampuan calon presidennya, apa yang mau diharapkan? Ya kan? Ya, paling bagus kalau kata orang Flores, udah balik kanan aja lah. Balik kanan maksudnya mendingan bubar saja itu koalisi perubahan itu. Koalisi bubar lah. Daripada mereka menggantung Anies seperti itu. Kasihan nasibnya Anies. Dia orang yang tidak dia orang yang memang murid akademisi katanya kan. Kata-katanya manis. Dan sangat-sangat sopan. Dan sangat-sangat menghibur kalimat-kalimat Anies. Dan semua indah. Nah, yang indah-indah seperti ini yang berbahaya. Bahayanya apa, Bang? Nah, karena apa? Dunia politik itu tidak seindah omongan, Bung. Ya. Politik itu adalah seni pertarungan ya. Bukan seni berpantun, ya. Bukan seni bagaimana menyusun kalimat-kalimat yang enak untuk didengar, menindak-bobokan orang. Enggak. Tapi ini bagaimana seni bertarung dan seni menjatuhkan orang lain. Demi apa? Kepentingan kelompok, bukan untuk kepentingan rakyat. Itu catat. Sekarang mereka jual untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan mereka. Ini contohnya. Tapi menurut Abang, serius nggak partai koalisi perubahan itu mengusung Anies Baswedan itu? Soalnya, Bang, yang berbicara ini kan panitia-panitia kecil, Bang. Yang kita juga tidak tahu apakah mereka itu benar-benar memiliki mereka memiliki otoritas gitu dari partainya, mengatasnamakan partai. Ini kan mereka ini kan panitia kecil-kecil. Yang berdiskusi tentang kesepakatan untuk menjadikan Anies itu sebagai calon presiden. Sementara ketua partainya belum pernah duduk bersama itu untuk itu dia. Membuat usungan tuh. Itu dia, Bung Ardi. Saya ingin menganalogikan gini. Bung Ardi menugaskan saya, ya kan, untuk berembuk bersama Anies, ya, mencari siapa wakil-wakilnya. Sedangkan saya tidak punya pengaruh apa-apa di partai, ya kan?
dari awal kita udah melihat bahwa memang ini Nasdem ini ya dengan konco-konconya itu ya memang hanya ingin menggantung Anies Baswedan aja. Saya lihat pencalonan Anies itu, Bang, itu seperti pemilihan apa itu? Pemilihan ketua kelas itu, pemilihan ketua OSIS dan lain sebagainya. Kayak ditunjuk begitu aja gitu. Kau sini, kau mau tidak jadi ketua kelas, kau mau jadi ketua OSIS. Nah, kebetulan orang yang ditunjuk juga ini ambisius dia memiliki ambisi untuk menjadi ketua OSIS. Karena begini Bang, untuk menjadi presiden itu kan itu bukan perkara kecil Bang. Betul. Itu menyangkut tentang nasib bangsa. Betul. Menjadi presiden itu adalah sebuah narasinya itu narasi besar. Karena dia narasi besar, saya bayangkan dalam sebuah acara yang resmi, ya, ada doa pembukaan misalnya dari para pemuka agama, ya kan? Lalu yang kedua lagu Indonesia Raya, yang ketiga itu mengheningkan cipta, ya, mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah mengorbankan darah dan nyawa mereka demi bangsa dan negara. Lalu setelah itu pidato dari ketua partai. Lalu kemudian di ujung dari pidato itu adalah menunjuk Anies Baswedan sebagai calon presiden. Jadi itu resmi gitu. Jadi pencalonan presiden itu ibarat sebuah ritus yang sifatnya suci. Tetapi yang terjadi di antara mereka ini kan hanya tunjuk-tunjuk begitu saja Bang. Ya kami sepakat. Panggil wartawan, lalu kemudian umumkan. Dan yang umumkan itu juga karena orang-orang yang kita tidak tahu apa otoritasnya di atas nama partai. Nah itulah yang terjadi sekarang ini Bang. Makanya saya masih ragu apakah Anies itu akan menjadi calon presiden. Atau apakah koalisi perubahan itu sudah sungguh-sungguh solid dari hati yang tenar. Mereka sudah memiliki jiwa yang sama, mereka sudah memiliki semangat yang sama, mereka hakul yakin untuk menjadi satu koalisi. Begitu Bang alasannya. Maka perlu kita ragukan apakah nasib Anies itu seperti apa itu Bang. Gitu. Tapi yang pasti saya tertarik dengan kata Bung Ardi. Emang Nasdem, ini kita pakai Nasdem ya. Karena Nasdem yang pertama mendeklarasikan. Nasdem itu mereka jeli melihat orang ini, ya kan? Anies ini dia lugu, tetapi ambisius, ya kan? Nah, orang yang lugu dan ambisius itu, dan yang kedua bahwa dia tidak punya, tetapi di kalangan tertentu orang ini sangat populer. Nah, inilah kejeliannya Nasdem. Soal apakah Anies nanti jadi dari calon presiden? Kayaknya mereka juga tidak terlalu peduli, Bang. Itu lain cerita. itu lain cerita lah. Itu hanya ya basa-basi lah. Apakah Anies Baswedan nanti ditetapkan jadi calon presiden dari koalisi perubahan, atau apakah koalisi perubahan itu nanti akan pada akhirnya itu jadi sebagai sebuah koalisi itu soal lain. Tetapi yang pasti PKS sambil menunggu kepastian itu ya dia tetap dagang lontong Bang. Betul. Dengan cara yang genit. Iya. Sebab dengan cara itu PKS, narasi tentang PKS itu selalu ada di ruang publik gitu. Nah, sebab kalau juga PKS tidak menjual lontong itu kan makanan rakyat sebetulnya. Yeah. Yang bisa dinikmati oleh rakyat, bisa dijangkau oleh rakyat gitu. Tetapi kan dia harus menjualnya juga dengan cara genit. Ya, supaya juga itu menarik perhatian. Nah, itu adalah strategi dari PKS untuk selalu hadir dalam ruang publik, dalam wacana-wacana publik. Karena apa? Karena daripada AHY terus yang selalu muncul di ruang publik kan, dengan narasi konfliknya dengan Muldoko, ya kan? Mendingan PKS bilang mendingan gua jual lontong supaya tetap menjadi pembicaraan masyarakat umum. Ya. Bisa pembicaraan orang dan orang-orang akan melihat ini. Tetapi yang pasti apapun itu, ya kita tunggu saja. Karena ini persoalannya orang-orang ini mencari siapa yang menguntungkan buat mereka untuk cari wakilnya. Makanya saya katakan mereka melihat
Sandiaga Uno ini meyakinkan ini. Nah, sampai sekarang Bang, saya masih ragu apakah Anies itu memiliki kemampuan lobby-lobby politik yang baik atau tidak. Karena selama ini saya belum melihat itu. Kalau Saya membayangkan begini, setelah dia diberi tanggung jawab, dia diberi otoritas jadi wakil presiden. Saya membayangkan dia bertemu dengan Ganjar, dia bertemu dengan Ridwan Kamil, dia bertemu dengan Kofifa, dia bertemu dengan Muldoko, ya dia bertemu dengan siapapun lah, ya melakukan menjajaki kemungkinan untuk menjadi wakilnya. Tetapi kan yang kita tahu bertemu dengan AHY, AHY kan itu kan elektabilitasnya 0, Bang, atau 1, itu. Artinya bahwa bagaimana mungkin Indonesia akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak memiliki kemampuan lobby-lobby politik itu, Bang? Ya karena memang faktanya memang sangat mendukung bahwa memang Anies Baswedan tidak punya kemampuan untuk melobi. Ya oke. Gitu aja kalau gitu Bang ya, kita sampai di sini aja ya. Jadi begitu teman-teman sekalian, sambil menanti gebrakan-gebrakan dari Anies Baswedan, untuk mencari wakil presidennya, ya PKS jalan terus, dagang kelontong dengan cara genit. Salam dan sampai jumpa dengan kami dengan topik-topik berikutnya.